Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Ma'had Darul Ilmi Desa Cibesi, Desa Besi, Kota Majalengka, masih Jawa Barat, masih orang Sundanya. Alhamdulillah saya berbahagia bisa ke sini, berjumpa, bermuajahah, bertatap muka dengan para santri, para asatidzah, para tokoh agama di sini. Insyaallah mengundang turunnya barokah dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun masjid ini kecil, penuh barokah, penuh rahmat, penuh manfaat, apalagi diisi dengan kajian seperti ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaika wa ghashyathumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Ini rumah Allah, ini masjid ya. Lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya di antara sama mereka, kecuali para malaikat akan datang mengerumuni mereka. Allah mencurahkan rahmatnya, menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka, dan Allah memuji-muji mereka, menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekeliling arsy. Allah puji mereka karena kehadiran kedatangan mereka di rumah Allah untuk ngaji. Lihat, ada sakinah turun, ada rahmat, ada kerumunan para malaikat dan pujian sanjungan Allah kepada orang-orang yang hadir. Berkah daripada masjid gede gitu, kosong sehingga kuburan. Maka itu yang menjadi modal untuk meraih kesuksesan hidup dalam seluruh fase kehidupan kita. Judul kita meraih kesuksesan dalam hidup. Ingat, yang dimaksud hidup di sini bukan hanya di dunia. Di dunia masih sebentar. Berapa lama sih? Hanya puluhan tahun, jarang yang 100 tahun. 70 juga jarang. Nah, setelah kita mengarungi puluhan tahun hidup di dunia, kita mati, kita masuk ke kehidupan di alam lain, di alam barzakh. Disebut juga alam kubur. Berapa lama kita hidup di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa tahun? Nggak tahu. Bisa ribuan, ratusan ribu, bisa jutaan tahun, kita nggak tahu kapan kiamat. Jadi fase kehidupan kita di alam barzakh jauh lebih lama daripada di dunia. Di dunia cuma puluhan tahun. Di alam barzakh mungkin ribuan, ratusan ribu, jutaan tahun sampai kiamat. Lebih lama kan? Dibanding hidup di dunia, di sana lebih lama. Kehidupan di dunia selama apapun sebentar banget dibanding di alam barzakh. Makanya kalau di alam barzakh menderita, wah rugi besar. Harus bahagia. Harus memperoleh nikmat kubur. Jangan dapat azab kubur. Kalau kita bercita-cita ingin bahagia hidup
Jangan hanya bahagia di dunia, tapi lebih-lebih di akhir, di alam barzah. Setelah kiamat terjadi, seluruh alam jagat raya ini hancur, kehidupan kita terus berlanjut ke akhirat. Kita mengalami pengumpulan di padang mahsyar, mengalami hisab, ditimbang amal kebaikan kita, dibagi buku catatan amal. Kita menyeberang sirat sampai berakhir di surga atau di neraka. Setelah ke surga ke neraka, kehidupan tak akan pernah berakhir. Ini kehidupan yang sebenarnya tidak ada akhirnya. Tidak ada hancurnya, tidak ada fananya. Itu kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini semu, hanya sementara. Makanya Allah menyatakan, فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, laukanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Di dunia ini sementara, semu. Yang selama-lamanya itu di sana. Makanya sukses hidup adalah kesuksesan yang diraih oleh kita di seluruh fase kehidupan. Usahakan bahagia di dunia, lebih bahagia lagi di alam barzah, lebih bahagia lagi di akhirat nanti. Karena di akhirat kehidupannya itu tak akan pernah berakhir. Berbeda dengan di dunia. Makanya sangat keliru orang kalau bercita-cita ingin bahagia hanya di dunia tapi nggak peduli nasibnya di kehidupan selanjutnya. Di alam barzah nggak peduli, di akhirat nggak peduli. Yang penting bahagia, sukses, senang di dunia. Ya kak, salah, keliru. Karena kesuksesan di dunia itu ternikmatnya sebentar dan semu. Untuk apa kita senang di dunia tapi sengsara, binasa di akhirat karena memperoleh azab yang luar biasa. Makanya kesuksesan hidup yang kita raih apabila kita bahagianya itu di akhirat nanti. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang sudah diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu sukses tuh orang. Itu bahagia tuh orang. Walaupun di dunianya menderita. Seperti yang dialami oleh para nabi, para rasul. Mereka hidup di dunia menderita. Karena apa? Karena konsekuensi dari keimanan yang hebat yang mereka miliki mengharuskan mereka memperoleh berbanyak ujian, cobaan, godaan yang membuat mereka menderita. Allah kan berfirman tuh, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Apa manusia menyangka mereka dibiarkan berkata kami belum beriman, padahal belum diuji. Dan ujiannya itu bukan ecek-ecek, dahsyat, sesuai berbanding lurus dengan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Makanya manusia yang paling hebat ujiannya, paling dahsyat penderitaannya para nabi, para rasul. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Thumma as-salihun. Thumma al-amsal fal-amsal. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dini. Fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya para nabi, para rasul. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian orang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang bakal diuji sesuai dengan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin dahsyat ujiannya. Begitu ujian diterima, mereka menderita, mereka sengsara. Lihat kehidupan para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Sepanjang hidupnya itu sengsara. Ketika dia
beliau masih dikandung ibunya, bapaknya mati. Melahir dalam keadaan yatim. 6 bulan masih bayi, masih merah, ibunya wafat. Diasuh oleh kakaknya. 6 tahun wafat kakaknya, diasuh oleh pamannya. Terus selama hidupnya itu nyaris gak pernah bahagia. Teruji imannya mental sampai beliau lahir sebagai manusia tertangguh di alam jagat raya ini. Ketika diangkat menjadi nabinya, beliau dilempari, berdarah-darah, beliau dicela, dimaki, dituduh ini, dituduh itu, difitnah ini, difitnah itu, sampai mau dibunuh. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Yamkuruna wa yamkuruna wallahu khairul makirin. Ingat, ketika orang-orang kafir itu buat makar, berkonspirasi, merencanakan rencana jahat untuk menyergapmu, membunuhmu, mengusirmu, kan gitu. Mereka buat makar, Allah juga membuat makar. Allah sebaik-baik pembuat makar. Jadi para nabi kenapa paling menderita? Karena imannya hebat. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian menyangka kalian bisa masuk surga secara enak, enteng begitu saja dengan berleha-leha? Padahal belum datang kepada kalian ujian, cobaan yang pernah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra, mereka itu ditimpa penderitaan, kesulitan, kemadaratan, wazulzilu, kegoncangan lahir batin. Sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ini menunjukkan sudah gawat posisi ini, situasi ini. Maka dijawab, ingat, pertolongan Allah itu dekat. Lihat, para nabi, para rasul, para mujahidin, orang-orang beriman mungkin menderita dalam kehidupan di dunia. Tapi dipastikan mereka bahagia di kehidupan selanjutnya. Di alam barzah bahagia, di akhirat jauh lebih bahagia lagi. Dan itu kesuksesan hidup. Seluruh penderitaan di dunia menguntungkan di alam barzah, menguntungkan di alam akhirat. Karena apa? Fungsi dari penderitaan di dunia ini pertama menggugurkan dosa. Setiap kita pasti berdosa. Kadang ditobati, seringnya tidak, kan gitu. Tapi Allah sayang kepada kita, ingin dosa-dosa kita diampuni, dibersihkan. Ditunggu tobatnya enggak ada, ditunggu istighfarnya enggak ada. Makanya Allah bersihkan dosa kita dalam bentuk dikasih penderitaan, musibah, kesengsaraan, itu menggugurkan dosa. Baik fisik ataupun psikis. Kedua, dapat pahala kesabaran, dapat ujian sabar. Makin menderita, makin hebat kesabaran, makin banyak pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hitung-hitungan. Dikelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Ya. Ini yang menyebabkan orang yang ketika di dunia menderita di atas iman, di atas amal soleh, karena iman amal solehnya mereka menderita, bersih dosanya, nambah pahalanya, maka di alam barzahnya bahagia, apalagi di akhirat. Nah, sekarang mungkin nggak kita ini di dunia bahagia, senang, gembira, banyak uang, berkuasa, berpangkat, berjabatan, di akhiratnya masuk surga? Apa bisa? Bisa. Dan Nabi SAW mengisyaratkan dalam salah satu hadis,
tentang sangat mungkin seseorang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Walaupun yang seperti ini jarang, tapi inilah hum bi afdalil manazil. Mereka itu levelnya itu paling tinggi, paling mulia. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, uhadditsukum haditsan fahfadhu. Aku akan sampaikan kepada kalian satu hadis, jaga ini, hafalkan ini, pelihara, perhatikan dengan baik. Innamad dunya li arba'atin nafar. Dunia ini hanya diperuntukkan bagi 4 golongan manusia. Kita lihat kita masuk golongan mana di antara 4 ini nih. Pertama, ini yang paling afdal. Semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita kepada golongan ini. Amdun razaqahullahu malan wa ilman. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Wa yasilu fihi rahimah. Wa ya'lamuna fihi lillahi haqqa fahuwa bi afdalil manazil. Pertama, seorang hamba yang diberi oleh Allah 2 anugerah, harta dan ilmu. Fayattaqi fihi rabbah, dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Wa yasilu fihi rahimah, dia menyambung silaturahmi dengan harta dan ilmunya. Wa ya'lamu anna lillahi fihi haqqa, dan dia mengetahui hak Allah di dalam harta dan ilmunya. Fahuwa bi afdalil manazil. Ini orang yang paling tinggi levelnya dibanding 3 golongan yang lainnya. Inilah yang saya maksud bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Apa syaratnya? Dia diberi oleh Allah 2 anugerah, yaitu harta punya, ilmu punya. Hartanya melimpah, lebih dari cukup. Ilmu juga Allah kasih. Lalu dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Ilmunya itu dipakai sebagai alat untuk bertakwa, dan untuk itu ilmu dipelajari. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu hanyalah dipelajari untuk bisa bertakwa kepada Allah dengan ilmu itu. Ilmu itu dipelajari hanya untuk dijadikan alat untuk bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Amalkan, ajarkan, dakwahkan, dan bersabar di atas semuanya itu. Kalau enggak, kalau hanya ilmu untuk diketahui tapi tidak diamalkan, tidak didakwahkan, bahaya. Ilmu itu menjadi penyebab binasanya orang itu karena terkena azab. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang beriman, kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Besar kebencian Allah kepada orang yang kayak demikian tuh. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kenapa kamu suruh orang lain berbuat baik tapi kamu sendiri melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu baca kitab. Mana otakmu tuh? Mikir enggak tuh? Afala taqilun? Ini teguran keras, sindiran keras, celaan kepada orang yang belajar tak bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu waktu hidup di dunia kamu ini suka amar ma'ruf nahi munkar? Kamu ini suka merintahkan kami berbuat ma'ruf, melarang kami dari kemungkaran. Horeng si mana horeng? Ngerti orang Majalaya?
Apa bahasa Indonesia harengse? Ternyata orang ini ustaz. Orang ini da'i, mubaligh, kiai, ulama. Tukang beramar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang berbuat baik, melarang dari kemungkaran, kok ke neraka? Waliyadzubillah. Apa jawaban orang itu? Bala. Kuntu amartukum bil ma'ruf wa lam ati. Wa nahaitukum 'anil munkar wa ati. Ya, dulu saya menyuruh kalian berbuat baik, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Saya melarang kalian dari kemungkaran, tapi saya masih melakukannya. Tuh kenapa kayak gitu? Berilmu tak beramal. Para ulama menyebut orang ini syibhul Yahud. Serupa dengan Yahudi. Dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Serupa dengan Yahudi padahal dia Muslim. Terkena dengan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim adalah jalan hidup yang ditelusuri oleh orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Bukan orang yang dibenci, bukan orang yang sesat. 3 golongan manusia di Al-Fatihah terakhir. Orang yang diberi nikmat, orang yang dibenci, orang yang sesat. Ternyata 3-tiganya ini berkaitan dengan ilmu dan amal. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah ditanya tentang 3 golongan ini, beliau menjawab, fa ammal ladzina an'ama Allahu 'alaihim fa ulaika alladzina ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bih. Adapun orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, mereka itu orang yang mengetahui kebenaran, berilmu, wa ya'maluna bih, diamalkan, berilmu, beramal. Ini orang yang diberi nikmat. Ini orang yang sudah ada di atas siratal mustaqim. Kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, Allah sudah tunjukkan ilmu dan amal. Pelajari ilmu, pelajari Quran Sunnah, amalkan. Itu siratal mustaqim. Wa ammal ladzina ghadiballahu 'alaihim faulaika alladzina ya'lamuna al-haqqa wa lam ya'malu bih. Tuh. Adapun orang yang dimurkai, dibenci oleh Allah adalah mereka yang mengetahui kebenaran, faham Quran Sunnah tapi tidak diamalkan, berilmu tak beramal, dibenci. Karena ilmu menuntut amalan. Kalau ilmu yang harus diamalkan, wajib diamalkan, berat, saya malah lebih baik tidak berilmu aja. Boleh. Nggak akan masuk golongan pertama, nggak akan masuk golongan kedua. Tapi ketiga, sesat. Wa ammal ladzina adallahumullah fa ulaika alladzina la ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bi jahlihim. Adapun orang yang Allah sesatkan adalah mereka yang tidak mengetahui kebenaran, enggak faham Quran Sunnah dan beramal dengan kebodohannya. Amalan tanpa ilmu ini pasti salah, pasti keliru, pasti ngaco, pasti ditolak oleh Allah, sesat. Jadi 3 golongan yang diberi nikmat, orang berilmu beramal. Yang dibenci berilmu tak beramal. Orang yang sesat beramal tanpa ilmu. Nggak ada pilihan lain bagi kita kecuali mesti mau kampanye. Masuk golongan pertama. Masuk golongan pertama. Yaitu berilmu dan beramal. Belajar, amalkan. Itu orang bahagia. Kata Rasul SAW, dunia bagi 4 orang. Yang pertama, hamba yang diberi harta dan ilmu, wa yattaqi fihi rabbahu, dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Diamalkan ilmunya itu. Dan hartanya dimanage oleh ilmunya. Dia tahu berdasarkan ilmunya harta ini amanah, titipan, ujian, cobaan.
Dia keluarkan zakatnya, infaknya, sodakohnya, dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, dipakai meremaweh kepada manusia. Paham tidak orang Majalengka? Ngerti ya, ngartos ente? Ngartos firaku orang Majalengka teh apal bahasa Sunda. Kayak dikeluarkan di Jawa Barat kira. Jadi berilmu dan beramal itulah siratal mustaqim. Itulah orang yang diberi nikmat. Adapun hanya belajar tanpa mengamalkan, al-maghdubi alaihim. Dikatakan oleh para ulama syibhul Yahud, serupa dengan Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi berilmu tidak beramal. Berilmu tentang apa? Mereka yakin betul, faham betul Muhammad SAW itu Nabi akhir zaman yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Di dalam kitab Taurat mereka tercantum nanti ada Nabi akhir zaman. Dia lahir di Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Dan kelak akan kembali menguasai Mekah. Orang Yahudi tahu. Makanya ada 3 suku bangsa Yahudi dari luar pindah ke Madinah dalam rangka menyambut kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka meyakini Nabi akhir zaman datang dari bangsa Bani Israel. Karena semua Nabi sebelum itu dari Bani Israel semua tuh. Israel itu kan Nabi Yakub. Turunannya Nabi Yakub, nama lainnya siapa? Israel. Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semuanya Bani Israel. Semua anak-anak turunan Israel. Israel itu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nah, anak turunnya Bani Israel. Makanya semua Nabi Israel itu seruannya ya Bani Israel. Yahudi Bani Israel. Karena seluruh Nabi turunan Bani Israel, mereka meyakini Nabi akhir zaman juga dari kalangan mereka. Makanya ada 3 suku bangsa Yahudi yang pindah ke Madinah siap-siap nyambut. Yahudi Bani Quraidah, Bani Qunaiqa dan Bani Nadir. Pindah tuh di Madinah. Selama menunggu kedatangan Nabi ini mereka terlibat rivalitas yang sangat kencang dengan bangsa Quraisy ya, di Mekah. Pokoknya gontok-gontokan aja. Kalau orang Quraisy di Mekah berperang dengan suku bangsa ini menang, euforia kemenangan itu manas-manasin si Yahudi itu. Di Madinah tuh. Si Yahudi bilang, tunggu sampai datang Nabi kami yang terakhir. Kami berperang bersama Nabi ini menaklukkan kalian. Nanti kalian di Mekah akan ditaklukkan gitu. Gitu tuh si Yahudi tahu. Aripek teh. Apa Aripek? Ternyata muncul orang yang ngaku Nabi baru. Datang dari Mekah, tah gening. Yang ditunggu-tunggu telah muncul. Horeng si mana horeng? Ternyata setelah disikilidi, setelah diselidiki, bukan Bani Israel si horeng, berasal dari suku bangsa musuhnya yaitu Quraisy. Pindah ke Madinah, oh benar nih datanya benar ya. Terus lihat tanda-tanya di belakang punggungnya ini ada cap kenabian. Berupa tanda hitam sebesar apel. Gak bisa dihapus. Itu berupa bulu-bulu kecil yang ngagunduk gitu. Plok naplok. Dan terlihat ada. Di dalam kitab Tauratnya ada ini. Hei Muhammad nih ada orang ngetes orang Yahudi. Ini sodakoh dari aku. Dikasih sekantung kurma. Diterima oleh Nabi dibagikan ke umatnya. Beliau tidak makan karena sedekah haram bagi Nabi dan turunannya.
Jadi kalau ada di sini umpama yang ngaku turunan Nabi, dikenalnya habaib. Haram sodako, haram zakat, haram infak, itu nggak boleh tuh. Karena turunan Nabi SAW. Kata Yahudi yang benar, tandanya sudah benar nih, nggak makan sodako. Besoknya datang lagi, ya Muhammad, ini hadiah. Kemarin sodako, sekarang hadiah, beda statusnya. Hadiah halal bagi seorang nabi dan turunnya. Dimakan oleh beliau bersama sahabat-sahabat. Oh benar, ini benar tuh. Semua ciri-ciri nabi akhir zaman yang ada di dalam kitab Taurat, yang sudah dijelaskan turun-temurun oleh pendeta-pendeta ke anak-anak cucunya, ada pada diri beliau. Sampai Allah menyatakan, ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi ini seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu berilmu ini Nabi akhir zaman. Tapi yang jadi masalah ini bukan Bani Israel. Ini berasal dari suku bangsa yang menjadi rivalnya. Mau mengakui gengsi dong. Mereka ingkari. Mereka tentang. Walaupun mereka meyakini kenabian Muhammad SAW. Berilmu tak beramal. Berilmu yakin bahwa ini nabi yang mereka tunggu tapi tidak diamalkan. Tidak diyakini, tidak diikuti. Makanya setiap orang berilmu tak beramal syibhul Yahud. Serupa dengan Yahudi. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi kecaman Al-Quran, hadis Nabi SAW, baik terang-terangan ataupun yang tersirat terhadap orang yang hanya belajar tapi tak beramal, banyak sekali. Sampai barusan diistilahkan syibhul Yahud. Maka untuk bisa menjadi manusia yang bahagia dunia, bahagia di akhirat, di dunia kaya raya, ke akhirat masuk surga, maka manage apapun yang kita miliki di dunia, harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, dan seterusnya dengan ilmu, dengan syar'i, dengan syariat. Dan mengeluarkan zakat, infak, sedekah tidak akan tiba-tiba jatuh miskin sengsara. Enggak. Bahkan akan tambah bahagia lahir batin dunia akhirat. Coba rasakan kalau umpamanya harta ini diinfakkan, disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ada orang yang kesulitan. Ada orang yang umpamanya apalagi kelaparan. Kita kasih. Kasih makanan, kasih uang. Lihat ekspresi wajahnya. Alhamdulillah turun. Sing masuk surga kan gitu. Sing sehat sekeluarga, sing nambah lagi di sini. Ini mulutnya murudul, isi doa kebaikan. Dan doanya itu menggedor pintu langit. Dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ngasihnya tepira. Tepira itu apa? Tak seberapa. Coba orang di pinggir jalan. Lapar dikasih. Dikasih umpamanya nih 20.000. Tepira 20. Alhamdulillah langsung atau beli nasi bungkus. Belobok. Ekspresi kebahagiaannya itu terpancar. Kita yang melihat dia bahagia karena bantuan kita lebih bahagia lagi. Bisa-bisa kodok nih ya 50.000. Tadi 20, meningkat akhirnya 50.000. Bahagia, nggak seberapa yang kita keluarkan, tapi kebahagiaan yang dilahirkan baik bagi orang itu maupun bagi kita luar biasa. Apa harta kita jadi berkurang? Secara matematis, iya. Tadinya kita punya 1 miliar, kurang 50.000, berkurang nggak? Iya berkurang. Secara matematis menurut perhitungan kita, iya. Tapi menurut perhitungan syariat, harta kita nambah. Wallahi ma naqasal mal min shadaqah. Demi Allah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Bahkan akan nambah. Dari dua sisi itu. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifhu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya infak dan sedekah, Allah akan lipat gandakan
di dunia dan baginya akan ada pahala yang mulia di akhirat. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, wallahi ma naqasal mal min shadaqah. Demi Allah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Pertama, di dunia secara matematis harta itu bertambah. Begitu dia mengeluarkan untuk sedekah, Allah tambah berkali-kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh menjadi 7 batang. Dari setiap satu batang lahir 100 benih. 100 benih dari satu batang. Ini ada 7 benih. Jadi berapa? Ada 7 batang. Jadi 700 benih. Satu berlipat menjadi 700 kali lipat. Itu orang yang berinfak di jalan Allah. Allah ganti 700 kali lipat. Minimal eta. Contoh infak fisabilillah apa? Yang tadi diumumkan ini butuh penggalangan untuk pembebasan lahan, untuk perluasan masjid. Saya berharap suatu saat saya kesini lagi ini sudah 10 kali lipat ukurannya dari ini. Dibebaskan lahan, dibangun gitu ya. Orang yang menyumbangnya Allah lipat gandakan hartanya di dunia ini juga, walahu ajrun karim, dan bagi dia di akhirat ada pahala yang sangat mulia. Dunia diganti di akhirat bahagia. Ini bahagia dunia akhirat loh. Coba umpamanya ini masjid, runtuhkan, perluas. Ada seorang, jangan minta sumbangan ke siapapun, biar saya. Berapa anggarannya? 1 miliar. Bikin 5 miliar. 10 miliar bikin. Segitu mah sedikit itu. Akhirnya dibangun 10 miliar. Gede. Datang jamaah ribuan. Yang nyumbangnya gimana melihat itu? Alhamdulillah. Dari setiap orang yang datang, sholat, ngaji, berpahala, pahalanya ngalir ke dia. Jariah, dia mati, masjidnya masih dimanfaatkan oleh orang banyak, pahalanya ngalir ke alam kuburnya. Terus sampai kiamat. Kebayang gak banyaknya pahala yang ngalir ke dia? Iya, gak berbatas. Dia bahagia ketika masih di dunia. Uang saya ini untuk, Masya Allah, untuk orang sholat, untuk orang ngaji, untuk orang yang dikader menjadi calon da'i, calon ustadz, calon ulama di masa yang akan datang. Setelah itu murid-murid yang belajar di sini nanti jadi da'i kemana-mana dapat pahala. Siang nyumbangnya dapat pahala dari dakwah murid-murid yang lulusan pondok ini. Bahagia dunia, bahagia akhirat itu. Semoga pondok ini segede itu nanti. Amin ya. Semoga pas saya ke sini lagi ini sudah berubah. Membesar, kemudian bertambah orang-orang tulus yang ingin berkiprah menjadi pengajarnya dan mendatangkan santri yang banyak, terus lahir ulama-ulama besar dari sini. Ma'had Darul Ilmi. Makanya ikhwan, akhwat, baik yang ada di sini maupun yang ada di mana saja. Saya ngomong di sini, tapi suara saya kedengaran ke seluruh dunia sekarang. Dan beberapa yang akan datang. Ini live. Nah ini direkam. Ada yang nggak dengarkan sekarang, besok lusa tahun depan denger. Gening, mana Darul Ilmi ini? Di mana? Butuh berapa? Dilihat. Nggak dapat kontak, boleh kontak saya, nanti disambungkan. Berapa anggaran yang dibutuhkan? Sebut maksimal. Ayo ikhwan, akhwat di mana saja berada. Yang berharta, kelebihan harta sampai liur, duit loba pangabutuh eueuh tah ka dieu tah. Ada orang yang begitu?
Ada. Rata-rata lieur teh pangabutuh loba duit eueuh. Sekarang sebaliknya lieur duit loba pangabutuh eueuh. Hadiahkeun tah. Di mana saja silakan. Ini ada masjid yang di ujung dunia. Di daerah Desa Besi, Kecamatan Ligung apa? Kota Majalengka, Jawa Barat, daerah Sunda kene. Butuh peran, butuh keterlibatan dari siapapun yang Allah berikan kelebihan harta. Ada beberapa lahan yang cukup untuk dibebaskan. Masa tanah aja atunya, pasti butuh juga untuk membangunnya. Bantu-bantu di mana saja. Nanti ada pengurusnya, ya. Nanti siapa aja yang mencari ini nanti di komen di YouTube, di Facebook, di media sosial. Tolong hubungkan saya ke pengurusnya, nanti dikasih. Bagi yang ada di sini bisa sekarang besok. Pulang setelah bubar ngaji ini hubungi Ustadz yang tadi bicara, hubungi. Ustadz berapa butuhnya? Berapa butuhnya? 1 miliar. Atau 1 miliar. Bikin lagi lebih gede. Amin ya, semoga. Semoga besok lusa langsung lunas. Amin. Itu konsep bahagia dunia, bahagia akhirat. Manage hartanya dengan ilmu syar'i, dengan iman. Maka itulah yang akan membuat dia bahagia di dunia, masuk surga di akhirat. Dan disebut dengan wahwa afdalul manazil. Ini level yang paling afdal, yang paling tinggi. Syaratnya berilmu, berharta. Manage hartanya dengan ilmunya. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa kepada dengan harta dan ilmunya. Wa yasilu fihi rahimah. Bersilaturahmi dengan harta dan ilmunya. Kerabatnya, adiknya, kakaknya, orang tuanya, mamang, bibi, alo, keponakan, suan, ke saudara sepupu, dibantu. Silaturahmi dengan hartanya, dengan ilmunya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Tahu hak-hak Allah dalam harta dan ilmunya. Nah, semua yang dia miliki di dunia dia jadikan sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Orang ini menjadi manusia terbaik di mata Allah, menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, menjadi manusia yang memiliki jumlah pahala yang tidak tertandingi oleh yang lain. Kenapa? Karena dia dengan harta dan ilmunya menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dalam riwayat Tabrani, Rasul SAW menyatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Tadi disebut yang terbaik. Sekarang manusia hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Karena apa? Karena orang ini kenapa paling dicintai oleh Allah? Karena melakukan amal-amal yang juga paling dicintai oleh Allah, yaitu amal yang bermanfaat bagi manusia lain. Lanjutan hadis riwayat At-Tabrani barusan menyatakan wa ahabul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sama muslim, atau melepaskan orang lain dari satu kesulitan, atau melunasi hutang-hutangnya, atau menghilangkan rasa lapar dari dirinya,
Sampai di akhir hadis ini beliau menyatakan, fa wallahi li an amsya ma akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hada syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama sebulan. Masjid Nabawi loh. 1000 kali lipat dibanding iktikaf di Masjid Darul Ilmi ini. Kalau kita iktikaf di masjid ini ada pahala enggak? Besar apa kecil? Besar pahalanya. Malamnya tahajud, baca Quran, zikir, doa, siangnya ya berdoa, beribadah terus dan saum lagi. Terus sebulan tuh gede pahalanya. Tapi di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya. Tapi segede itu pahala itikaf di Masjid Nabawi sebulan, kata Nabi SAW, aku lebih suka keluar membantu saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dunianya. Makna ahabu ilayya, lebih aku cintai, maknanya aktsaruha ajr, lebih gede pahalanya. Lihat bagaimana manfaat yang diberikan oleh seorang berilmu kepada orang lain menjadi penyebab orang itu dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mal ilallahi, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum, wa ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang memberi manfaat kepada orang banyak. Dan ini dilakukan pasti karena ilmu. Orang berilmu punya harta. Oh, manfaatnya ya dari ilmunya, ya dari hartanya. Orang punya ilmu, punya harta, berkuasa, punya pangkat, punya jabatan, punya pendukung, pengikut yang banyak. Dimanage oleh ilmunya. Manfaatnya itu dari mana-mana. Dari hartanya dia ngasih manfaat. Dari ilmunya dia ngasih manfaat. Dari kekuasaan, pangkatnya, jabatannya dia ngasih manfaat. Mahalanya itu dari mana-mana. Tingkolocor. Ibarat kalau air itu banjir bandang itu. Semua sumber air ngegolontor tuh. Macam nggak bisa kagem kalau ada yang begitu. Ini mah banjir kebaikan. Dari ilmunya melahirkan banyak kebaikan. Dari hartanya, dari kekuasaannya, pangkatnya, jabatan, semuanya. Orang ini banjir pahala. Pantas menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah, menjadi manusia paling dicintai oleh Allah. Karena kebaikannya itu terasa oleh orang banyak. Ini orang yang bahagia di dunia, masuk surga di akhirat. Mau kayak begini? Miliki 2 hal. Harta dan ilmu. Bagaimana caranya? Bekerja dan belajar. Bagaimana caranya agar bekerja sukses jadi orang kaya? Bukan bidang saya itu. Tanya ke pengusaha-pengusaha sukses. Bagaimana cara agar berilmu dan mengamalkan ilmunya? Belajar kepada orang yang layak diambil ilmunya, mondok dan seterusnya, nanti akan terkondisikan. Selain menghafal, belajar, memahami, juga mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Inilah kunci sukses dalam kehidupan. Tidak hanya di dunia. Di alam barzah bahagia. Di dunia senang, gembira, bahagia. Di alam barzah juga bahagia. Di akhirat masuk surga. Semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam golongan yang seperti ini. Inilah golongan pertama. Kan kita ada 4 ya. Dunia hanya diperuntukkan bagi 4 golongan. Pertama ini yang terbaik. Golongan kedua sudah keluar dari judul yang kita bahas. Kan judul kita agar hidup sukses, agar meraih kesuksesan dalam hidup. Kedua, ketiga, keempat mah nggak sukses. Makanya malah dibahas saya. Waktunya juga sudah habis. Ini tenaga dan suara sisa
bagi orang. Tapi lumayan ya sisa juga. Sudah sejak hari Jumat. Hari Kamis. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Kalau ada pertanyaan boleh Ikhwan ngacung, boleh pakai tulisan. Akhwat pakai tulisan saja. Enggak. Ada mic? Waalaikumsalam. Bismillah. Estafetkan. Assalamualaikum. Mau bertanya kan, apakah kita harus pilih-pilih gitu ya dan untuk beramal, misalkan melihat masjid ini ke depannya hanya untuk sholat berjamaah aja, vakum nggak ada kegiatan. Sama misalkan pondok pesantren yang ada kegiatan belajar mengajar ya Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita mampu membantu semuanya, bantu semuanya. Ada masjid kecil hanya untuk sholat berjamaah saja, tapi butuh renovasi, butuh perbaikan, dan kita mampu membantunya, bantu. Ada yang lainnya, masjid jadi pakai belajar, tahfidz, macam-macam, bisa kita bantu, bantu. Semuanya, itu pertama. Kedua, kalau kemampuan kita terbatas, kita bisa bantu, tapi hanya segitu-gitunya. Kita hanya punya uang 1 juta umpamanya untuk disumbangkan. Ini ada beberapa alternatif. Ada masjid yang perlu direnovasi, hanya dipakai sholat saja. Ada masjid lain perlu renovasi, butuh uang 1 juta ini. Selain untuk sholat, juga untuk pondok, untuk belajar, untuk menghafalkan Al-Quran. Ada 2 kemungkinan. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih mana yang lebih besar manfaat. Yang lebih besar, yang fungsinya lebih banyak tadi. Ya, boleh, nggak masalah. Kesini gimana sakit hati? Punten. Nanti mudah-mudahan besok saya punya 1 juta lagi, baru kesini. Gitu tak? Ya. Jadi intinya kemana saja sama, mana yang lebih membutuhkan. Kalau kebutuhannya sama, mana yang lebih besar maslahatnya. Kalau kemampuan kita untuk membantu ini terbatas. Wallahu a'lam. Ada lagi? Apa untuk ahwat barangkali dikolongkan ke di Ikhwan. Bentuk tulisan pertanyaannya silakan untuk ahwat. Kalau di ahwat ada mic nggak apa-apa bicara. Kontan. Pak Ustadz, saya infak cuma ada segini buat alma apa ini? Masya Allah, syukran jazakallahu khairan. 100 nanti jadi 700 kali 4. 700 berapa ya? 7 juta apa? 70 juta. Nanti begitu dapat 70 juta lagi, sumbangannya jadi 10 juta. Alhamdulillah. Kontan saya kasih. Ada lagi yang menyumbang silakan ya. Ini yang diperlihatkan ini, nanti transfer 10 juta dia. Silakan kalau ada lagi. Tuh ada lagi, amplop lagi tuh. Pertanyaan. Kosong.
Salat rawatib yang 4 rakaat, apa dengan 1 salam atau 2 salam? Mana hadis yang lebih kuat? 2 salam. Jadi salat sunnat yang lebih dari 2 rakaat pecah menjadi 2, baik siang ataupun malam. Malam umpamanya ada yang 4 rakaat, ya, ada yang 2-2. Berkata Rasul SAW, afdalu qiyamil lail mathna mathna. Seutama-utama qiyamul lail 2-2. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Termasuk hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah salat malam lebih dari 11 rakaat baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Yusalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna. Beliau salat dulu 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagus dan panjangnya, pasti bagus dan panjang. Lalu beliau salat 4 rakaat, lalu 3, 4, 4, 3. Apakah ini menunjukkan salat malam afdolnya 4, 4, 3? Tetap kata para ulama, di atas Syekh Al-Utsaimin, tetap 2-2. Afdalu qiyamil lail mathna mathna. Seutama-utama qiyamil lail 2-2. Adapun perkataan Aisyah 4-4-3, maknanya beliau salat dulu 2 rakaat salam, langsung berdiri lagi, salat 2 rakaat salam, lalu istirahat panjang. Maka 2 rakaat 2 kali yang pertama ini dianggap 4. Lalu setelah salam, beliau salat lagi 2 rakaat salam, langsung berdiri, salat lagi 2 rakaat salam, istirahat lagi. Lalu witirnya 2 salat, 2 rakaat, lalu salam, setelah itu 1 rakaat. Karena adanya jeda istirahat disebut tarawih. Maksudnya kegiatan yang diselingi dengan banyak istirahat. Kenapa banyak istirahat? Capek. Kenapa capek? Lama, ya, 2 rakaat itu lama. Capek, cangkel, maka butuh istirahat. Makanya disebut tarawih, karena capek. Kalau sekarang capek apa tidak? Capek. Sekarang mah ya 11 rakaat, ya sebentar, nggak capek, nggak ada istirahat, nggak layak disebut tarawih. Rajin capek, terlalu ngebut, ada 23 rakaat 7 menit. Nggak sah itu. Tidak tumanina, tidak baca-baca, ya. Ruku, sujud itu rukun. Bacaannya wajib. Kalau sengaja dilewat nggak sah. Kelihatannya nggak baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan bacanya? Begitu tahiyat, langsung Assalamualaikum, langsung berdiri Allahu Akbar. Capek gerak, bacaannya tidak. Nggak sah, nggak ada tumanina, nggak ada bacaan. Oh, pantas bacaan nahate mah cepat. Bacaan itu amalan lisan, bukan amalan hati. Harus ada gerakan lisan. Nggak boleh mingkem hanya dalam hati. Itu bukan amalan lisan, amalan hati dong. Bacaan, zikir itu amalan lisan, harus ada gerakan lisan. Cuma hati harus ikut menghayati. Kalau hanya hati tapi lisan nggak bergerak, bukan amalan lisan dan tidak sah, ya. Jadi yang paling afdal 2 kali salam, lalu berdiri lagi 2 kali salam. Allah. Ada lagi? Mangga. Sok yang dekat aja dulu. Waalaikumsalam. Kasih mic biar masuk radio, masuk TV, masuk media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, saya hendak bertanya mengenai doa sujud ya Pak ya. Doa sujud kan yang wajibnya kan Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian setelah itu mau pakai bahasa Indonesia itu boleh diucapkan atau di dalam hati aja gitu Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Doa dalam sujud boleh nggak bahasa Indonesia? Ulama ikhtilaf. Imam Ahmad dalam kitab Masailul Imami Ahmad menyatakan dalam salat nggak boleh ada bahasa ajam. Itu pendapat, bukan nas Al-Quran ataupun hadis dan tidak menjadi ijma. Kalau ada yang mengklaim ijma, ada ulama yang berpendapat boleh. Diambil dari keumuman hadis, thumma falyakhtar minad du'ai a'jabahu. Hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai dalam sujud. Difahami oleh sebagian ulama baik isinya maupun bahasanya. Karena ini bersifat umum. Sebab berdoa dengan bahasa yang difahami jauh lebih bisa dihayati, lebih khusyuk. Kalau dengan bahasa Arab, orang selain Arab belum tentu faham maknanya. Belum tentu bisa menghayatinya. Maka dari hadis falyakhtar minad du'ai a'jabahu, silakan dia memilih doa yang paling dia sukai termasuk bahasanya. Oleh karena itu para masyayikh yang sekarang seperti Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahumallah dan yang lain menyatakan boleh berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sujud dalam sholat selama doa pokoknya dibaca terlebih dahulu dengan bahasa Arab asli baik faham atau tidak. Subhana rabbiyal a'lanya nggak boleh diterjemahkan. Maha suci Allah Rabbku yang paling tinggi. Terus biar bisa dihayati. Nggak boleh. Ucapkan dalam bahasa asli Subhana rabbiyal a'la. Yang wajibnya 1. 2, 3 yang lainnya tambahan itu sunnah. Setelah Subhana rabbiyal a'lanya dibaca minimal 3 kali boleh lebih, baru tambah dengan doa lain. Yang paling utama bahasa Arab yang kita fahami, boleh pakai bahasa selain Arab juga menurut sebagian ulama. Walhasil ini masalah ikhtilaf. Masalah yang diikhtilafkan. Tidak menjadi ijma. Adanya klaim ijma menyelisihi realita. Realitanya ada yang membolehkan. Berdasarkan hal itu maka dianjurkan perbanyak menghafal doa-doa dari Quran Sunnah dengan bahasa Arab. Liciknya kita itu begitu. Kita ingin berdoa banyak padahal semua doa sudah ada contohnya, ngafalinnya malas. Pas ingin banyak permintaan, aduh teu hafal bahasa Arab. Nah kan gitunya. Apa sih doa yang ingin kita minta tentang masalah apa? Pasti ada tuh dalam Qur'annya atau hadisnya, pasti ada tuh. Yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Minta apa? Rizki ada. Minta jodoh apalagi itu. Quran banyak. Minta anak disolehkan ada dalam Quran, dalam hadis yang sahih. Minta kesehatan ada ayatnya, ada hadisnya. Minta apa lagi coba ya? Ada semua contohnya. Tinggal ngapalkan. Pas kita butuh mau minta doa yang isinya itu karena sudah hafal kita tinggal mengungkapkan disertai penghayatan. Nah, liciknya kita ingin banyak berdoa, ngapalinnya malas. Akhirnya muncul pertanyaan ini, bisa nggak dengan bahasa Indonesia? Kan gitu. Lebih baik kita menghafal doa-doa yang warid dalam Al-Quran dan Sunnah. Izin bertanya. Ini judulnya izin bertanya. Tapi coba isinya. Minta nasihat. Harusnya bukan izin bertanya. Izin meminta. Minta nasihat untuk kami para penuntut ilmu. Yang dimana kami kadang-kadang muncul perasaan ujub dan sombong ketika dipuji orang. Syukron. Doakan anak Ustaz agar dianugerahkan momongan yang soleh dan solihah. Udah nikah belum? Nikah dulu. Iya.
Gimana caranya agar kita tidak ujub, tidak sombong kalau dipuji? Pertama, sadarilah bahwa pujian orang kepada kita karena ketidaktahuan orang itu tentang aslinya kita. Kita punya banyak aib, ya enggak? Punya banyak dosa, kemaksiatan, perkara-perkara yang tidak layak. Tapi orang tidak tahu. Karena sempurnanya Allah menutupi aib-aib kita. Kalau orang tahu bahwa kita punya banyak aib, mungkin mencela bukan memuji. Itu yang pertama. Dan kita pasti lebih tahu, dia muji saya nggak tahu siapa saya, kan gitu. Makanya ketika dipuji orang, berdoa dengan doa yang disyariatkan. Ini ada contoh doa dari Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji orang. 3 kalimat. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfir li mimma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan engkau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Kan mereka memuji itu karena nggak tahu kita tuh banyak aib, ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seandainya dosa itu berbau, niscaya tak ada seorang pun yang mau dekat duduk dengan aku. Tapi karena tidak berbau, orang tuh enjoy ngagelehe ka urangnya. Padahal punya banyak dosa. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan aku lebih soleh lagi. Jadi itulah caranya apabila kita dipuji, jangan sampai kita malah takabur, ujub, sombong. Sadari bahwa mereka tidak tahu aib-aib kita. Baca doa yang barusan. Doakan agar anak dianugerahi momongan soleh dan saya. Semoga Allah memberikan anak soleh solihah kepada si penanya ini dan kepada kita semua. Cuma ada kiat. Pertama, nggak cukup doa dari kita. Didik anak yang benar. Dia sih berdoalah kepada Allah agar istrinya solihah, anaknya juga soleh. Ambil tuh doa dari Quran kan banyak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu minta istri dan anak yang soleh. Qurrata a'yun itu sumber kebahagiaan, kata Imam Al-Qurtubi. Laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahum wa auladahum muti'ina lillah. Tidak ada suatu pun yang lebih membahagiakan hati seorang mukmin dibanding melihat istrinya, anak-anaknya taat semuanya kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala a'mala sholihan wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin wa aslih li fi dhurriyyati, solehkan anak-anak turunanku. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal. Itu doa-doa para nabi agar diberikan istri dan anak-anak yang soleh. Baca doa itu, ya. Terakhir, doa terakhir, jangan ada lagi yang bertanya. Mohon penjelasan tentang ciri-ciri orang yang lulus dalam menghadapi ujian. Lihat nilainya berapa dia. Diluluskan enggak oleh gurunya. Jadi bagaimana ciri-ciri orang yang lulus dalam menghadapi ujian dan gagal dalam menghadapi ujian. Lihat nilainya. Kalau 6 ke atas lulus, kalau 5 ke bawah
Tidak lulus gitunya. Sebab yang nanya ini santri ujian ya, nilainya gimana lulus tidaknya. Mungkin ujian hidup gitu ya. Pertama yang lulus itu dia tidak mengeluh, tidak putus asa. Kedua dia sabar. Ketiga dia mencari solusi yang baik. Berupa apa? Konsultasi ke ahlinya, ke para ustadz, ke orang-orang yang berilmu, agar diberikan arahan yang benar secara syar'i dalam menghadapi ujian ini. Terus dia minta kepada Allah, berdoa agar Allah menguatkan, menyabarkannya, menegarkannya, mengistiqamahkan, membimbing, jangan sampai terjerumus. Dan istiqamah di atas hal itu. Insya Allah dia akan lulus dari ujian tersebut. Sampai ujian itu dicabut, Allah akan ganti yang 2 kali lipat dari ujian yang diberikan kepada. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ayat ini diulang 2 kali dengan lafaz yang persis. Maknanya setelah 1 kesulitan akan datang 2 kemudahan setelahnya. Ini janji Allah. Begitu ujian berlalu selesai, Allah ganti. Salah satu gantinya adalah diberikan 2 kebahagiaan yang tidak dia sangka, tidak dia duga. Sabar dalam menghadapi ujian. Jangan mengeluh, jangan mencari pelarian yang bisa mengundang dosa ya. Banyak orang diuji dengan masalah, lari ke dukun, lari ke narkoba, ke mabuk, ke tempat-tempat hiburan yang sifatnya maksiat. Itu gagal dalam ujian. Terakhir, bonus karena sudah 5:30. Mana dulu? Semoga Ustaz, tim dan seluruh jamaah selalu dalam keberkahan, diberikan kesehatan oleh Allah. Amin wa iyyakum. Mohon saran Ustaz. Ini minta saran. Untuk tanah dan bangunan sekolah wakaf yang sudah kurang kemanfaatannya dikarenakan tempat yang sempit dan lingkungan yang mulai tidak kondusif di tengah pemukiman dan sekarang sudah tidak digunakan. Qadarullah, sekarang kami memiliki tanah wakaf yang luas. Sekarang kami gunakan untuk sekolah. Bolehkah kami menjual tanah dan bangunan wakaf yang tidak terpakai tadi, untuk kemudian kami alihkan untuk membangun bangunan yang dan ruang kelas di tanah wakaf yang sedang kami kelola? Iya, ini yang lebih maslahat. Izin kepada si wakif, orang yang mewakafkan. Kalau ingin maslahat, kalau di sini tetap nggak bisa dikelola, akhirnya tidak melahirkan pahala, akhirnya nggak ada yang ngalir kepada orang yang wakaf, mubadir kan. Maka bagaimana agar manfaat? Jual oleh si pemilik tanah, wakafkan lagi, belikan tanah di tempat yang bisa dimanfaatkan, wakafkan. Tetap statusnya wakaf. Kalau dia nggak mau ngurusnya, sok aja tak urus sama kamu. Jual ini, alihkan ke tempat lain yang bisa dipergunakan dan statusnya tetap wakaf. Ya, itu lebih baik daripada pokoknya kalau nggak di sini lebih baik nggak jadi. Akhirnya ini nggak manfaat. Apa yang bisa ngalir dari pahala kepada orang yang wakafnya, karena tidak ada pahala yang lahir dari tanah wakaf ini. Nggak dipakai. Karena tidak memungkinkan untuk dibangun. Tidak memungkinkan untuk dipergunakan. Ya, jadi alternatif terbaik, jual seizin orang yang wakafnya, belikan di lokasi lain yang bisa dibangun dan dimanfaatkan dengan status tetap sebagai
wakaf ya. Cukup ya, sampai di sini saja dulu. Saya lihat antum sudah capek, lelah, cangkel dan singsiremen. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkati kita semua. Semoga menjadikan kumpulnya kita di tempat ini sebagai wasilah untuk bisa berkumpul di surga Allah di akhirat nanti. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.